Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di sini saya akan mempersembahkan tugas ujian komprehensif ilmu dakwah, yang dimana tugasnya memaparkan tentang apa itu dakwah, apa itu unsur-unsur dakwah, apa itu unsur-unsur manajemen dakwah, dan contoh dakwah yang sesuai dengan kondisi saya pada saat ini. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pengertian apa itu dakwah. Dakwah adalah suatu proses penyampaian ajakan atau seruan kepada orang lain atau kepada masyarakat agar mau memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama secara sadar, sehingga dapat membangkitkan dan mengembalikan potensi fitri orang itu dan dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Selanjutnya, di dalam dakwah ada yang namanya unsur-unsur dakwah. Yang pertama adalah da'i, yang kedua adalah mad'u, yang ketiga adalah maddah, yang keempat adalah wasilah, dan yang terakhir adalah thariqah. Langsung saja kepada pengertian da'i. Apa itu da'i? Da'i adalah pelaku dakwah, orang yang melakukan seruan dan ajakan dakwah. Biasa kita kenal dengan istilah da'i. Namun mengingat bahwa proses memanggil atau menyeru tersebut juga merupakan proses penyampaian, yaitu tabligh, pesan-pesan tertentu, maka ia juga dikenal sebagai muballigh, yaitu orang yang berfungsi sebagai komunikator. Selanjutnya ke pengertian mad'u. Mad'u adalah mitra dakwah, yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah. Mereka adalah orang-orang yang telah memiliki atau setidaknya telah tersentuh oleh kebudayaan asli atau kebudayaan selain Islam. Karena itu, mad'u senantiasa berubah karena perubahan aspek sosial kultural, sehingga mad'u ini akan senantiasa mendapatkan perhatian dan tanggapan khusus bagi pelaksanaan dakwah. Berikutnya ke pengertian maddah. Maddah yaitu materi dakwah. Maddah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan da'i kepada mad'u. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi maddah dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri. Selanjutnya pengertian dari wasilah. Wasilah yaitu media dakwah, alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah dalam kurung ajaran Islam kepada mad'u. Untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat, dakwah dapat menggunakan berbagai wasilah. Hamzah Ya'qub membagi wasilah dakwah menjadi 5 macam, yaitu lisan, tulisan, lukisan, audio visual, dan akhlak. Yang terakhir yaitu pengertian dari thariqah. Thariqah adalah metode. Dari segi bahasa, metode berasal dari 2 kata, yaitu meta dalam kurung melalui dan hodos yaitu jalan atau cara. Dengan demikian kita dapat artikan bahwa metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. Baik, lanjut ke pembahasan unsur-unsur manajemen dakwah. Di dalam unsur-unsur manajemen dakwah terdapat 4 unsur. Yang pertama adalah takhtib, yang kedua adalah tanzim, yang ketiga adalah taujih, dan yang keempat adalah riqabah. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan takhtib. Takhtib adalah perencanaan dakwah yang bertugas menentukan langkah dan program dalam menentukan setiap sasaran, menentukan sarana prasarana atau media dakwah, serta personel da'i yang akan diterjunkan, menentukan materi yang cocok untuk sempurnanya pelaksanaan. Yang kedua adalah tanzim. Tanzim adalah pengorganisasian dakwah. Rasyid Saleh mengemukakan bahwa pengorganisasian dakwah itu adalah rangkaian aktivitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi setiap kegiatan usaha dakwah, dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan,
serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja di antara satuan-satuan organisasi atau petugasnya. Yang ketiga adalah taujih. Taujih adalah penggerakan dakwah. Merupakan inti dari dakwah itu sendiri, yaitu seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Dan yang terakhir adalah tahapan riqobah. Riqobah adalah pengendalian dakwah. Tahapan riqobah merupakan tahapan dilakukannya evaluasi kerja dakwah terhadap hasil dakwah yang sudah dilakukan yang berguna untuk menjadi bahan masukan agar kedepannya dapat lebih efisien dan efektif. Berikutnya yaitu pembahasan tentang pesan dakwah yang sesuai dengan kondisi saya saat ini. Dakwah yang sesuai dengan kondisi saya saat ini adalah dakwah yang bersifat motivasi. Karena di kondisi saya saat ini sebagai seorang pelajar atau mahasiswa butuh yang namanya kata-kata motivasi yang berlandaskan asas agama Islam, selain di samping dapat memperdalam agama Islam secara umum, sekaligus dapat mendapatkan kata-kata motivasi yang dapat membuat diri kita lebih semangat dalam setiap kegiatan.